Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sekalian, sehat selalu, bahagia selalu. Jumpa kembali dengan saya pada kesempatan kali ini. Kementerian Sumber Daya Alam Cina merilis peta baru yang mengklaim wilayah di India, perairan Malaysia hingga dekat dengan Indonesia. Rilis peta wilayah Cina mutakhir tersebut diterbitkan oleh Beijing, mencakup sejumlah wilayah sengketa dengan beberapa negara tetangga dan ini menuai protes. Cina merilis peta baru yang mencaplok wilayah yang disengketakan dengan India. Peta itu juga mencaplok klaim Beijing yang meluas atas wilayah Laut Cina Selatan, termasuk perairan Natuna di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, kedaulatan wilayah Indonesia dikhawatirkan akan terancam, mengingat sengketa di perairan Natuna kembali mencuat pada akhir Desember 2019 yang silam, setelah terjadi insiden yang digambarkan sebagai pengambilan ikan secara ilegal oleh nelayan-nelayan Cina di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, ZEE Indonesia. Kementerian Luar Negeri Indonesia lantas melayangkan protes keras ke Beijing kala itu. Dalam kesempatan yang terpisah, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan bahwa Cina mempunyai hak historis di Laut Cina Selatan. Ini klaim Cina pada Laut Cina Selatan. Sikap Cina bukan hanya merendahkan kedaulatan Indonesia, tapi juga mengabaikan hukum laut internasional UNCLOS 1982 yang mengatur batas-batas maritim seperti laut teritorial, kemudian zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, dan lainnya. Meski Indonesia adalah non-claimant state atau bukan negara pengklaim di Laut Cina Selatan, tetapi ketegangan sudah terjadi sejak 2017 soal Laut Natuna Utara yang diklaim masuk teritorial Cina. Namun Indonesia menyatakan Laut Natuna Utara masuk ZEE Indonesia. Cina sudah tahu betul sikap Indonesia soal sengketa teritorial di Laut Cina Selatan. Indonesia sejak dari awal sudah menolak klaim Laut Cina Selatan soal Nine Dash Line yang tidak diakui oleh hukum internasional UNCLOS 1982. Nine Dash Line adalah salah satu alasan mendasar dari konflik Laut Cina Selatan. Klaim sepihak Cina mengatakan bahwa Cina berdaulat pada Laut Cina Selatan. Jantung klaim ini adalah Nine Dash Line yang berbentuk U yang mencakup sebanyak 90% dari perairan Laut Cina Selatan. 9 garis putus-putus ini diadopsi dari peta Tiongkok pada tahun 1940-an dan mewakili klaim historis Cina atas laut dan semua fitur daratan yang terkandung di dalam garis tersebut. Cina menandatangani UNCLOS tetapi secara sengaja tidak pernah mendefinisikan makna hukum dari Nine Dash Line atau 9 garis putus-putus tersebut. Kasus ini adalah konflik teritorial, yakni masalah geopolitik klasik yang terus melanda dunia hari-hari ini. Dan negara-negara powerful biasa melakukan klaim sepihak atas teritorial mereka. Mereka harus menabrak rambu-rambu hukum internasional, bahkan kedaulatan maritim negara lain. Sementara negara-negara ASEAN hanya bisa mengutuk sambil menonton adu otot antara Amerika Serikat dengan Cina di kawasan tersebut. Indonesia sama sekali tidak layak menjadikan Cina sebagai negara sahabat, tapi Indonesia sudah terperangkap dalam hubungan asimetrik dengan Cina, sehingga Cina menjadi mitra dagang strategis dan bisa dengan mudah mempengaruhi kemandirian politik bahkan kedaulatan teritorial Indonesia. Apalagi ada indikasi kuat bahwa Cina sedang mengincar kekayaan umat di Natuna Timur. Menurutnya ini adalah hal yang terbukti belakangan di mana kapal-kapal riset dan survei Cina sering mondar-mandir di area ini. Blok migas Natuna Timur menyimpan cadangan gas sekitar 222 triliun kaki kubik. Ini semakin membuat Cina agresif pada teritori Laut Natuna Utara. Jika seperti ini, seharusnya ada sikap tegas dari Indonesia. Cina sama sekali jauh dari layak sebagai negara sahabat. Ini belum dihitung dosa terbesarnya, yakni Muslim Uighur, terhadap Muslim Uighur. Dalam kacamata hukum Islam tidak ada hubungan apapun kecuali hubungan perang dengan negara seperti Cina ini.
Dengan kualifikasi negara seperti ini, negara yang serakah, agresif, dan tangannya berlumuran darah kaum muslimin, maka tidak ada hubungan sedikit pun dengan negara tersebut. Rezim jangan lemah menghadapi Cina. Karena itu Indonesia harus menganut politik luar negeri yang kuat. Namun prinsip bebas aktif nampaknya belum tercermin dalam kasus Natuna ini. Inkonsistensi dan juga ketidaktegasan justru terlihat lebih dominan dibanding sikap berani yang mencerminkan kebebasan dan keaktifan dalam mewaspadai manuver Cina dan memberi manuver yang berimbang lah seharusnya. Memang Indonesia sudah memiliki basis pertahanan di Natuna dan terlihat mulai ada upaya latihan militer dan juga diplomasi. Tetapi tetap belum cukup untuk menghadapi arogansi dari Tiongkok atau dari Cina ini. Indonesia sebagai bangsa muslim seharusnya mulai mempertimbangkan hukum Islam sebagai prinsip politik luar negerinya. Islam menentukan bahwa otoritas perbatasan wilayah ditentukan oleh dinamika penaklukan jihad Islam. Dengan kata lain, perbatasan negara itu ditentukan oleh darah para syuhada. Prinsip perbatasan ini bukan prinsip yang ahistoris bagi negeri ini, melainkan sudah dipraktekkan oleh nenek moyang bangsa ini saat mengusir Portugis dari Selat Malaka atau Belanda dari pelabuhan Sunda Kelapa. Ini menjadi pondasi historis transendental yang lebih kuat dibandingkan sekadar konvensi hukum internasional. Semoga disadari, bersama Islam negeri ini akan kuat. Demikian saudaraku sekalian, tetap semangat dan song-song perubahan besar ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.